siswa tentang coaching kondisi akademik. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bisa Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu mau melakukan coaching ya. Oh iya. Oke, saya sebagai advisor ingin tanya nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, ya. Nah, yang pertama nih Bu, izinkan saya pada kesempatan kali ini itu saya mengamati dan juga menilai kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coach Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi hati orangnya dan present. Terus mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coaching. Oh ya, present itu meningkatkan hubungan aktif, kemudian memberikan materi bobot kepada coach Ibu ya. Baik Ibu, yang kedua ini Bu, bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang akan saya amati? Pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Dan mendengarkan aktif. dan mendengarkan aktif ya Bu. Berarti ada dua hal ya Bu ya. Mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Ibu, yang terakhir pada sesi pra observasi ini juga saya menanyakan indikator yang bagaimana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan. Indikator yang ingin kembangkan pada yang ingin saya ketahui dari coach yaitu coach dapat mengetahui solusi dari permasalahannya dan melakukan dan mengetahui langkah-langkah permasalahan berikutnya. Begitu ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban Ibu. Nah, saya ucapkan selamat untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Ibu dilakukan coachingnya. Iya Bu, terima kasih. Saya akan melakukan kegiatan coaching. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam, Pak Apa kabar, Aldi. Bu Rus? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Aldi? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, saya undang Ibu ke sini Bu. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Terima kasih atas undangannya ya Pak. Ya Bu, ini Bu saya ingin sharing sama Ibu Bu. Karena di dalam proses belajar mengajar saya, ini Bu ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu gitu. Oh iya, apa tuh Pak? Nah, yang pertama ini Bu, anak kita di dalam proses belajar mengajar kurang bersemangat gitu. Jadi setelah saya kasih bilang anak-anak ini, ada satu orang di dalam pelajaran saya dia tidak bersemangat dan suka usil sama kawannya yang lain gitu Bu. Oh, berarti anak ini tidak bersemangat dan suka usil. Ya, suka usil Bu. Jadi saya telah melakukan hal-hal yang positif. Cuman anak kita ini tetap tidak ada perkembangannya gitu Bu. Dari kelas 7 perubahannya dari kelas 7 dia tidak nampak Bu, kurang nampak lah usilnya. Kemudian kegiatan dia tidak nampak juga dia tuh tidak aktif. Tapi dia mulai kelas 8 ini Bu, dia udah nampak kayaknya kenakalannya usil, kemudian tidak aktif gitu Bu. Jadi disitulah saya merasa lelah gitu atau merasa saya tuh di mana permasalahannya itu. Ya, berarti masalah anak yang usil tadi itu ya Pak ya. Iya. Nah, dari penyampaian Bapak tadi, untuk rencana Bapak selanjutnya itu apa? Insya Allah Bu, nanti rencana saya akan memanggil siswa tersebut dan bekerja sama bersama wali murid Bu, atau dengan wali kelasnya gitu. Bagaimana anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kan?
bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan tidak usil sama siswanya gitu. Begitu. Kemudian saya memanggilkan dia dan berjumpa bersama wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya telah membuat hal-hal seperti yang pertama itu membuat surat perjanjian apabila anak ini melakukan hal seperti itu kepada temannya tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, maka mungkin dia akan dikasih sanksi. Kalau tidak akan mungkin kita bawa ke guru BK gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada bisa lah nanti dia bimbing konseling sama guru BK-nya. Kemudian kita panggil orang tuanya, mengapa anak ini usil sekali sama teman-temannya dan tidak mengikuti proses belajar mengajarnya dengan baik gitu. Jadi setelah Bapak merencanakan dan melakukan tindakan, nah tanggung jawab ke depannya itu bagaimana? Ya, tanggung jawab saya ke depannya kami tadi sudah mensepakati bahwasanya hari ini tadi kita akan membawa kepada guru BK, bisa jadi nanti ke kepala sekolah gitu apabila dia tetap usil dan tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan baik begitu Bu. Kemudian sebelumnya kita panggil dulu orang tuanya, mudah-mudahan dari orang tuanya bisa menyelesaikan masalah ini bersama wali kelas dan juga mengambil yang ada pada saat itu dalam proses belajar mengajar Bu. Mudah-mudahan nanti anak kita ini bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan menyepakati keyakinan kelas yang ada gitu. Padahal kita telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakat bersama gitu. Begitulah kira-kira. Setelah saya mendengarkan problem yang Bapak hadapi dan juga mengetahui rencana ke depannya Bapak apa dan bagaimana cara langkah Bapak menindaklanjuti dari masalah tersebut. Nah, bagaimana menurut perasaan Bapak setelah menyampaikan? Ya, alhamdulillah Bu, setelah saya share sama Ibu, perasaan saya udah lega gitu Bu. Saya bisa menemukan masalah dan bisa mencari solusi permasalahan saya yang saya dapati tadi, sehingga saya bisa membuat langkah-langkah untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian saya bisa membimbing anak yang usul tadi di dalam proses belajar dengan baik begitu, sehingga proses belajar dengan saya dan teman-teman guru yang lain bisa berjalan dengan positif begitu Bu. Berarti dari rencana Bapak tadi itu Bapak menyampaikan kepada saya, lalu harapan Bapak kepada anak ini tadi tersebut itu bagaimana harapannya? Harapan saya Bu ya tidak banyak-banyak supaya anak ini bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, kemudian dia menghargai antara satu dengan yang lain, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda gitu, sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik, nilai-nilai positif, budaya positif, kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi, dan peraturan sekolah bisa diikuti, bisa disepakati bersama gitu. Ada lagi Pak Azun yang mau disampaikan kepada saya? Sebetulnya saya dengan Ibu sudah sangat lega saya, jadi tak ada yang mau saya sampaikan. Ini sudah cukup puas untuk saya Bu, sehingga nanti bisa saya terapkan di sekolah saya untuk lulus. Terima kasih Pak Aswin, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih atas undangannya. Saya terima kasih Bu atas kebersamaan Ibu bersama saya, sehingga saya bisa itu tadi masalah atau problem saya tadi bisa saya selesaikan. Halo Bulus. Iya, Bulus, Ibu sudah melakukan coaching ya tadi ya? Iya, sudah selesai. Ya, tadi saya perhatikan pun sepertinya sangat lancar kegiatannya ya Bu. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ya Bu, saya sebagai observer diizinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama
pertama nih saya ingin menanyakan dulu, pada saat coaching tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang pada saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur delta, yang mana alur delta itu sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana atau solusi, dan pertanggungjawaban. Artinya coaching mempertanggungjawabkan ya Bu Iya, ya. menjawabkan sesuai dengan alur. Iya, baik Ibu. Nah, selanjutnya izinkan saya ini Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama coach Ibu. Iya. Nah, yang pertama saya sudah melihat bahwasanya kegiatan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Kemudian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching juga, dan Ibu juga sudah terlihat menggali melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachingnya sendiri. Nah, yang terakhir Ibu, saya ingin tanyakan lagi, kompetensi apa nih yang Ibu ingin kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memahami tentang alur delta, bagaimana sesuai dengan langkah-langkah kegiatannya agar kegiatan kunci saya dapat dilaksanakan dengan baik. Oh, begitu ya Bu ya. Oke. Mudah-mudahan dengan kita selalu untuk meningkatkan kompetensi diri kita, sehingga coaching kita itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita yang kita pahami bersama, dan harapannya kegiatan coaching yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Baik Ibu, saya rasa itu saja kegiatan kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dari waktu kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Nah, begitu saja Bu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Saya undur diri sebagai observer. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Iya. Ya, baik Ibu.